Nabi asli Indonesia. Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus et Critias, Stephen Oppenheimer or Eden in the East, and Arcio Santos, Atlantis, the Lost Continent Finally Found. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur. Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah, otentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yakni Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tidak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo atau Layang Noto berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michael Schwartz, MBA, yang disusun dan dialih bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip Gunung Klothok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim alaihissalam di Ur-Kasdim pada 2510 sebelum Masehi, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Irak. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tidak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, yakni Ib dan Rahim, bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar, kita tinggalkan Ibrahim di Ur-Kasdim. Kini kita menuju Makkah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali. Dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini, masih dogmatis, doktriner, atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi atau tasawuf atau teosofi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin, Ibnu Arabi, dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat An-Nur, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Wahdatul Wujud. Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7, setali 3 uang saja, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang, mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Soworo, Dana 1, berbunyi, Hono kang hanitahake Siti Pangalingan Jowo, Sumarengan jeng salir wose jejuluk Gusti. Sinuan Gusti kang saworo gesang, hanitahake saworo prawoso ngagesang Siti Pangalingan Jowo. Saking bayinat kang peteng, sanaliko Gusti sumalehake trawang lan menteh.
Kang Gusti Cinanten tumuwuh, yang artinya ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa. Dari keadaan yang gelap, seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sasta Jendra Hayuningrat Pangruatindiyu atau ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaraan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku urip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan peri kehidupannya dalam layang Joyoboyo. Supaya sira warang Jawa bisa piwaneh pangerten marang tumitah Jawa uga tunitah liyane ing karasuh kiye. Supaya sakabehing tumitah bisa jumbuh marang Gusti. Mula kang tenggil puroso, kang tan kena kinaya ngapa. Hananging jalma tumitah kiyu wangkal marang Gusti, kang paring urip lan patine kabeh tumitah. Kiye wahono Gusti. Artinya, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa cocok atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat dalam Al-Quran, maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya, pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka, bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat yang langka di zaman kita sekarang. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kepandiran sendiri.